Yang keempat ada pocong. Asli. Hi guys, welcome back with Angkerpedia. Pocong adalah entitas yang sudah terkenal di Jawa, entah itu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa manapun itu. Pasti semua orang tahu yang namanya pocong. Nah, sesuai judul, aku akan sharing beberapa jenis-jenis pocong. Namun sebelum itu, jangan lupa like share-nya dulu dong, supaya semangat untuk mencari pocong selanjutnya. Ya, saya yakin teman-teman juga pasti tahu apa itu pocong. Bahkan ada yang biasa melihat pocong. Saya pribadi, jika disuruh merating setan dari yang paling bawah sampai yang paling atas itu pocong. Entahlah, karena dengar kata pocong atau mengucapkan kata pocong itu kayak merinding banget sumpah. Itu kameramen saya juga merinding di belakang. Ya, ini serius. Kita syuting jam berapa ini? Setengah 10 malam kayak ini. Belum terlalu malam, tapi kayak udaranya itu kalau berbicara pocong ya, gila sih. Ini ya entahlah. Semoga video ini cepet tayang lah. Jadi guys, untuk pengalaman pribadi dulu. Sebenarnya bukan pengalaman pribadi sih. Ini pengalaman dari pakde saya. Nah, pakde saya itu waktu malam-malam ya, mau ngelek nakali. Nah, ngelek nakali itu adalah bahasa daerah saya, di mana kampung saya itu masih mengambil air dari sumber mata. Nah, sumber mata air ini biasanya dimasukin selang atau pipa supaya airnya itu mengalir sampai rumah. Nah, kebetulan waktu itu sekitar jam 11 malam airnya mati. Otomatis pakde saya itu berangkat ke hutan ya. Ya bukan hutan sih, itu sudah menjadi apa ya, biasa untuk lalu lalang manusia yang mau pergi ke hutan juga ya. Tapi ya kalau di daerah kita itu disebut ngalas ya. Nah, karena di situ perkebunan kita itu mayoritas perkebunan salak, jadi pohonnya itu menutupi sebagian jalan. Nah, pakde saya berangkat tuh. Nah, biasanya orang ngelek nakali atau menyambung ini selang supaya airnya mengalir sampai rumah itu kan 30 menitan. Nah, pakde saya itu baru 10 menit tiba-tiba udah pulang gitu. Kan ditanya tuh, "Loh, Deh, kenapa pulang?" Asli, aku mau weruh pocong nang ngarep. Anjir, serius. Waktu itu aku nggak percaya. Aku nggak percaya, kayak alah pocong gitu. Dan pada akhirnya ya aku sendirilah yang tidak melihat pocong. jangan sampai naudzubillahi min dzalik, jangan sampai lihat pocong. Oke, jadi itu adalah pengalaman dari pakde saya, dan benar-benar orangnya itu sebenarnya orang yang gagah ya, tapi ketika melihat pocong ternyata jiper, apalagi saya. Oke, lanjut ke videonya. Pocong itu biasa digambarkan perwujudan dari orang yang sudah mati, yang dimana dia itu gentayangan, entah itu karena dendamnya belum terbalas atau hal-hal yang belum terselesaikan di dunia. Nah, biasanya orang-orang itu menganggap ada pocong karena tali pocongnya itu belum dilepas. Sampai ada beberapa film yang judulnya itu Tali Pocong, ya kan? Mungkin teman-teman pernah nonton film tersebut. Ya, dan pocong-pocong itu ada beberapa jenis ternyata. Di antaranya yang pertama itu ada yang namanya pocong original. Iya, ada pocong original, bro. Serius. Jadi pocong original ya pocong yang kita biasa lihat. Bentuknya seperti pocong pada umumnya lah. Warnanya mungkin kain kafannya putih gitu kan. Tapi sebelum masuk ke pocong original nih ya, coba gue mau tanya bro, menurut lu ya, pocong itu kan pakai kain kafan, otomatis yang jadi pocong itu kan orang Islam. Orang Kristen kan nggak pakai kain kafan, iya kan? Nah, jadi apakah orang Kristen itu di agama Kristen nggak ada pocong? Apakah mereka terbebas dari pocong? Dan yang dihantui pocong itu hanya orang Islam?
Menarik ini. Iya, tapi ya mungkin teman-teman lebih tahu ya, komen di bawah. Oke, lanjut ke pocong original. Nah, di Jawa Timur itu terdapat istilah tinipuknyar. Tinipuknyar. Ya, mungkin teman-teman dari Jawa Timur tahu istilah ini. Jadi tinipuknyar ini memiliki kepanjangan matine wingi kapuke anyar. Ya, atau yang bisa kita maknai sebagai orang yang matinya kemarin dan kapuknya baru. Jadi orang meninggal itu kan ada kapuknya nih, ya kan disembelih kapuk. Jadi orang yang baru mati langsung gentayangan jadi pocong. Serem sih sumpah. Nah juga dalam kata lain jenis pocong ini adalah pocong dengan versi yang masih segar karena memang jenazahnya itu baru. Nah biasanya juga ini merupakan korin. Korin itu kalau nggak salah nih ya, korin itu adalah kembaran kita. Jadi ketika manusia meninggal, yang gentayangan itu bukan manusianya, melainkan korinnya. Korinnya menyerupai manusia yang sudah meninggal. Nah karena dia jin, dia bisa menyerupai apapun. Dia bisa jadi pocong lah, bisa jadi apalah gitu. Nah itu kemungkinan besar adalah korin. Korin sendiri merupakan jin pendamping manusia selama hidupnya. Nah biasanya pocong original itu berkeliaran mulai 1 sampai 7 hari kematian. Makanya di orang Jawa itu ada yang namanya metong dina untuk mendoakan sang mayit atau jenazah. Nah maka dari itu pocong ini biasanya datang atau memunculkan dirinya karena meminta didoakan. Nah jadi kalau warga NU itu biasanya ada yang namanya tahlilan. Lu NU bro? Iya, jadi kita biasa tahlilan supaya pocongnya itu nggak gentayangan. Ya sebenarnya bukan di situ sih maknanya, karena memang kita mendoakan supaya jenazah tenang dan diterima di sisi Allah. Bukan di lain itu ya, bukan karena hal satu sama lain, tapi ya supaya jenazah tenang gitu. Kalau terkait dengan pocong yang 7 hari ini ya, Allahu a'lam. Yang kedua ada pocong normal. Serius. Ini ada pocong normal. Pocong jenis ini hampir sama bentuknya dengan pocong original. Nah, wajahnya itu cenderung terlihat. Kalau pocong yang original itu ya dia samar-samar nggak kelihatan. Tapi kalau ini itu terlihat. Nah, kemunculannya biasanya disertai dengan bau kapur barus. Ya, kalian pernah dengar orang ngomong, ih mambu kapur barus. Wong Jawa ki, ih mambu kapur barus. Itu sebenarnya tanda-tanda pocong normal mau datang. Apakah ada pocong yang gak jadi? Jadi ya kemunculannya juga disertai dengan bau-bau wewangian, bunga-bunga yang biasanya digunakan untuk memandikan jenazah, ya kembang mawar, ya dan lain segala macam. Sama halnya dengan pocong original, ia cenderung meminta doa dan menyampaikan pesan yang belum tersampaikan oleh tuannya. Tuannya? Maksudnya bagaimana? Ya mungkin itu adalah korin sekali lagi. Jadi ketika manusia mati, korinnya masih hidup, ia ingin menyampaikan mungkin si tuannya itu masih punya utang dan lain segala macam. Wallahu a'lam. Biasanya pocong ini datang hingga 40 hari kematiannya. Jin korin akan berada di sekitar rumah dengan catatan tuannya mati tidak wajar seperti di maupun kecelakaan. Jadi dalam artian lain, pocong ini adalah pocong yang penasaran, ya, karena ia matinya tidak wajar. Jadi begitu. Dan yang ketiga ada pocong merah. Pocong merah disebut-sebut sebagai pocong yang sangat seram, ya, karena pocong ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada 2 pocong sebelumnya. Sebab penampilannya yang sangat tidak biasa, pocong merah terbungkus kafan yang sudah berlumuran darah merah. Darah. Nah, karena sudah terbungkus kafan yang berlumuran darah merah, pocong jenis ini adalah jelmaan korin atau jin lainnya yang jadi korban kecelakaan. Ketika menampakkan diri, kehadiran pocong merah disertai dengan bau amis darah. Serius, bau amis darah sih. Selain minta didoakan, pocong merah datang karena biasa jadi saat di kuburan, karena bisa jadi saat di kuburan salah satu tali pocongnya belum dilepaskan. Serius. Jadi kenapa ada film tali pocong? Nah itu pocong merah biasanya. Jadi kalau film tali pocong itu pocongnya putih, salah.
pocongnya harusnya merah. Enggak, bercanda. Nah, jadi intinya si pocong ini minta untuk didoakan atau tali pocongnya dibuka gitu guys. Kita lanjut. Yang keempat ada pocong asli. Serius cuy. Asli. Sumpah. Cut. Serius tadi nggak bohong ya, serius tadi. Jadi di sini tuh kayak ada yang narik, sumpah. Serius, tidak bohong. Asli cuy, merinding banget. What the hell? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Kita selesaikan untuk jenis pocong yang terakhir. Nah, yang keempat ini adalah pocong Kaliboyong. Kaliboyong merupakan nama lain dari sungai Code yang membelah kota Yogyakarta dengan hulu di Gunung Merapi. Nah, Kaliboyong turut dikaitkan dengan hal mistis seperti kemunculan pocong. Jadi kalinya itu benar-benar sudah berbau pocong gitu. Nah, hal mistis itu atau pocong Kaliboyong dianggap sebagai jenis pocong yang paling menyeramkan, yang keberadaannya itu diselimuti dengan aura menyeramkan yang sangat meneror. Pocong-pocong yang lainnya yang tadi itu kan ya mungkin datang gitu kan, tapi yang ini tuh benar-benar sampai meneror gitu. Jadi ini yang lebih berbahaya. Jadi konon katanya pocong ini berasal dari seorang dukun ilmu hitam sekitar tahun 1900 sampai 1920 yang dimutilasi oleh warga. Kalau pocong-pocong yang sebelumnya itu kan matilah, mungkin meninggal biasa, meninggal tidak wajar ya. Kalau ini memang dukun ilmu hitam yang dimutilasi dan dibunuh oleh warga. Pocong Kaliboyong. Wow. Buat teman-teman, buat teman-teman yang daerah Kaliboyong, boleh komen di bawah. Apakah kalian pernah bertemu dengan pocong ini? Ataukah ternyata kalian berani melawan pocong ini? Komen di bawah. Oke guys, jadi mungkin itu video kali ini. Ya, serius, tag video ini video yang menurutku menyeramkan sih, karena anjir lah. Ya, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, demi kalian ya nggak apa-apa, ikhlas. Jadi buat teman-teman, ayo jangan lupa subscribe, share, dan like video ini supaya kedepannya kita semakin semangat dalam membuat konten tentang horor-horor dan dunia mistis yang ada di Indonesia bahkan dunia. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat malam. Dadah.